Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, nice to meet you again together with me, Mr. Johnny. We would like to learn about the material today related to kita mau belajar apa hari ini? Nah, today we would like to learn about perfect tense. It's so easy, mudah banget sebetulnya. Tidak perlu takut dengan namanya yang rumit ini. Nanti kita akan belajar bersama karena sebetulnya sangat mudah. Yang penting dilihat videonya dan dipahami sedikit demi sedikit. You can do it. Anda pasti bisa. Mari kita lihat dulu dari judulnya. Okay, based on the syllabus, today in the end of the lesson, you will be able to understand the concept and also the grammatical features for perfect tense atau tenses perfect atau tenses yang menjelaskan perfect, sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena sudah selesai. Nah, selesainya kapan? Nah, maka perfect tense ini sebetulnya ada 4 anak-anak. Yang pertama, past perfect. Yang kedua, present perfect. Yang ketiga, future perfect. Nah, yang terakhir, past future perfect. Namun dalam bahasan kali ini karena kompetensi dasarnya hanya 3 jenis, maka kita akan pelajari 3 jenis. Yang pertama adalah past perfect tense, kemudian present perfect tense, dan yang terakhir future perfect tense. Dilihat dari kata past perfect tense, artinya perfect itu kan sudah ya, selesai ya. Tandanya sudah selesainya di waktu lampau. Present perfect artinya sudah selesai. Present apa? Sekarang. Future perfect artinya diprediksi sudah akan selesai di waktu akan datang. Wah, seperti gimana itu? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, silahkan disimak. Apa perbedaannya? Kenapa namanya seperti ini? Pada dasarnya, the past yang pertama ya, the first one, the past perfect tense. Kita lihat definisinya dulu. Refers to a situation in the past happening. Artinya merujuk pada suatu situasi ataupun kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Tiba-tiba kegiatannya itu selesai karena di-cut atau before another situation in the past. Sudah selesai karena ada yang kegiatan lain yang nubruk gitu, yang menabrak. Contohnya seperti ini. I had called my mother before I came late yesterday. Anak-anak, past itu menggunakan auxiliary atau kata kerja pembantu yang maknanya sudah dengan had ya. Dan selalu baik past perfect, present perfect, future perfect semua menggunakan verb 3 atau disebut past participle. Diingat-ingat, verb 3 ada 2 macam. Apa saja? Pinter, irregular dan regular. Regular tinggal ditambah ed itu ya. Kalau irregular harus dihafalkan ya. Oke, I had called my mother. Saya sudah nelpon ibu saya sebelum saya pulang terlambat kemarin. Jadi, kejadian nelpon ini ketabrak oleh kejadian before I came late yesterday. Tenang aja, saya kemarin tuh terlambat, tapi saya sudah nelpon kok. Oke. Sebelum terlambat tuh saya udah nelpon dulu, jadi nggak dimarahi gitu. They, we, I, you, he, she, it. Nah, subjeknya itu semuanya menggunakan had ditambah verb 3. Nah, seperti itu. Jadi kejadiannya yang penting sudah terjadi di waktu lampau. Supaya sudah terjadi di waktu lampau itu harus ada titik selesainya. Titik selesainya karena ada kejadian yang menabrak gitu kan ya, yang menghentikan ini berjalan. I had called my mother dihentikan oleh before I came late. Saya sudah nelpon ibu saya loh. Sebelum saya pulang terlambat, saya udah nelpon ibu saya biar nggak dimarahi. Nah, ini yang disebut before another situation in the past gitu. Nah, ini ya, ini kejadiannya sebelum ini.
Oke, sebelum terlambat udah nelpon dulu gitu. Next, the present perfect tense refers to an action happening from the past up to the present. Jadi kejadiannya itu bedanya kalau past perfect tense itu mulainya dulu, selesainya dulu. Kalau yang ini, kalau present perfect tense itu present perfect tense itu mulainya dulu, selesainya sekarang. Yang penting selesainya sekarang. Oke. Mari mengheningkan cipta sebentar, ada suara tokek. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ini ya. Bedanya dengan pas, untuk menunjukkan waktunya sudahnya sudah sekarang, menggunakan kata kerja pembantu have atau has. Dewi Ayu ditambah have. He, she, it ditambah has. Kemudian ingat verb 3. Oke. Contohnya, I have just called my mother. Kalau udah kayak gini udah jelas pasti kamu udah nelpon ibumu. Itu udah selesai, kamu udah selesai nelpon. Yang sini dia sudah menelpon ibu saya. Wih, dia yang nelpon ibu saya. Nah, di sini pakai has, sini pakai have. Sama, he juga nanti pakai has, it pakai has, they pakai have, we pakai have, you pakai have, begitu ya. Nah, bedanya ini selesainya dulu, ini selesainya sekarang. Nah, the future perfect tense refers to an activity completed before another activity in the future. Artinya, kejadian ini kita prediksi akan selesai sebelum deadline-nya. Nah, sebelum ada kejadian lagi. Piye toh itu? Intinya gini. The future perfect itu kita prediksi suatu kejadian yang wah, kira-kira tanggal sekian udah selesai nih gitu. Wah, nanti malam kira-kira tugas saya bakalan selesai nih. Seperti itu loh ilustrasinya. Jadi sini saya berikan contohnya. Nah, bedanya anak-anak di sini menggunakan had, di sini menggunakan have dan has. Sedangkan di future menggunakan will plus have plus verb 3. Karena will kan akan ya. Jadi saya akan sudah selesai begitu. I will have called my mother. Saya sudah akan nelpon saya. Oke. Menjelang dia marah besok. Saat durunge ibu marah-marah, saya sudah akan telepon. Tenang aja, saya mesti sudah akan telepon. Oke. Sebelum atau menjelang ibu saya marah, sebelum ibu saya marah, besok saya sudah akan telepon. Gitu kalau orang bahasa Indonesia bilang gitu ya. Nah, itu ada 3 hal tadi dipersani dalam dilihat. The past perfect tense, okay, past perfect tense use subject had plus past participle, okay, happen in the past and finish in the past. Present perfect tense starting from the past, finish present or now. Subject have or has plus verb 3. The future perfect tense predicted, okay, will have finished in the future. Diprediksi akan sudah selesai di waktu yang akan datang, yang sudah kita prediksi waktunya ini bakalan selesai sesuai deadline-nya begitu. Nah, mudah ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana rentang waktunya. Oke, congratulations ya. Kemarin pemain bulu tangkis kita menang ya, Mbak Gracia Poli dan Mbak Apriliani. Nah, contohnya ini. This is for the time reference ya. Kita lihat time-nya. Ini kejadiannya di sini, ini present. This is line for past and future. Past perfect tense itu mulainya di lampau dan selesainya masih dalam lingkup lampau. For example, the badminton players had already won. Pemain bulu tangkis kita kan sudah menang kemarin ya. Ketika waktu itu dinyatakan menang. Ketika shuttlecocknya pemain Cina itu menyentuh di luar lapangan, sehingga pemain kita jadinya menang begitu. Jadi ada penentunya ya. The badminton players had already won when. Nah, ketika. Jadi past perfect tense itu biasanya akan digabung dengan simple past seperti ini. Ini sebagai
kegiatan yang sudah dilaksanakan di waktu lampau, dan ini sebagai waktu selesainya. Nah, waktu selesainya di sini. Nah, ini waktu titik selesainya. Ini sudah menang ketika koknya keluar dari lapangan. Koknya lawan keluar dari lapangan. Nah, ini sudah dinyatakan menang karena nambah poin. Begitu anak-anak. Ingat-ingat ya, menggunakan had dan verb 3. Berikutnya present perfect tense. Dimulai waktu lampau, selesainya di garis present, selesainya sekarang. Kita nggak tahu lampunya kapan, yang penting selesainya sekarang. I have visited my parents. Hari ini aku udah ngunjungi orang tuaku loh. My grandpa, bahkan kakekku, has read a story for me. Sudah bacakan cerita untukku. Kapan? Hari ini. Sudah gitu. Yang penting sudah. Oke, itu present perfect tense. Yang penting sudah selesai hari ini. Diingat menggunakan have atau has, tergantung subjeknya ya. Ditambah verb 3. Ini regular, ini irregular. Next, future perfect tense. Nah, future perfect tense itu mulainya di akan datang, selesainya juga di akan datang, karena kita memprediksi I will have graduated from this school. Saya prediksi saya sudah akan lulus dari sekolahan ini by the time. Nah, ini anak-anak, kalau di future perfect tense itu menggunakan kata kuncinya, time reference-nya menggunakan by the time, menjelang. Itu my father retires. Loh, kok menggunakan simple present? Ini sebagai simple present itu kan bisa di karena kenyataan ya, kenyataan itu kan bisa di past, di present dan future. Jadi simple present. Jadi temannya simple present biasanya sebagai penentu titik selesainya. By the time, menjelang ayahku pensiun dari kerjanya. Saya prediksi nih, saya sudah akan lulus dari sekolah ini menjelang ayah saya pensiun, begitu. Sometime in the future will be the end points of something to happen. Begitu ya. Nah, kita lihat time marker. Ini adalah penanda waktu. Kata-kata penanda waktu yang biasa dipakai. Contohnya ada just, already, ever, never, seldom, yet, before, when, by the time, since. Ini biasanya lebih banyak dipakai di present perfect, kecuali when ya. When ini biasanya juga bisa dipakai di simple, ketika simple present atau present continuous bisa menggunakan when juga. Untuk yang lain biasanya moreover, they will be used in perfect tense. Nah, kita lihat yang pertama ya. She has just left from here. Dia baru aja. Nah, kalau ada just itu baru saja. Nah, ini loh baru saja gitu. Meninggalkan ruangan sini. You have already. Already juga sama. Baru saja ditempatkan di tengah-tengah antara have dan eaten. Kemudian they had ever visited. Dia pernah. Had ever itu pernah. Have ever juga pernah. Kalau had ever tandanya dulu. Before, nah ini Corona got into this country, udah masuk ya. I have never seen. Saya tidak pernah. Ever lawannya never. I have never seen a beautiful girl like you. Asik. Berikutnya, we haven't finished the task yet. Yet itu artinya belum, tapi biasanya dikombinasikan dengan kalimat negatif. Dengan kalau Anda membuat kalimat negatif, nanti ada tugasnya ya, ditambahkan di tengah-tengah antara have sama verb 3, antara have sama verb 3. Had sama verb 3 juga boleh. Ditambah not saja, sangat mudah. Yang terakhir, I have married with somebody else since 1988. Nah, saya sudah nikah dengan orang lain. Aduh, kasihan sekali ya. Sejak tahun 1998. Ini sangat sempurna waktunya. Jelas sudah dilaksanakan. Oke, seperti itu. Ini namanya sekali lagi time marker. Time marker itu kata-kata yang biasanya dipakai penanda waktu yang identically used in perfect tense, yang biasanya banyak dipakai di perfect tense. By the time, khusus by the time ini biasanya dipakai di future perfect tense. Begitu ya anak-anak.
Nah, hari ini I would like to summarize. Saya menerangkan dengan bahasa Indonesia dan Inggris, mohon maaf, supaya Anda jelas. Kita akan summarize atau make summary. Kita akan merangkum. Kita sudah belajar, we learn about 3 kinds of perfect tense. Ada 3 macam yang sudah kita pelajari. Semuanya menggunakan using auxiliary, menggunakan kata kerja untuk membantu. Had untuk past perfect, has atau have untuk present perfect, tergantung subjeknya ya, and will have untuk future perfect. Ketiga-tiganya menggunakan setelah ini, pilih salah satu ya, tergantung waktunya, ditambah verb 3. Bisa regular, bisa irregular. Nah, ini kata kuncinya. Past perfect happen and finish in the past. Past perfect itu dimulai lampau, selesainya juga di waktu lampau. Present perfect dimulai lampau, yang penting selesainya sekarang. Future perfect itu aktivitas yang diprediksi akan sudah selesai di waktu lampau. Okay, and then your activities, try to observing in your surrounding, arranging some negative sentences, both of the 3 sentences. Buat kalimat negatif dari observasi kamu di sekitar lingkunganmu. Tidak perlu banyak-banyak. Oke, tensesnya 1 tenses cukup, kerjakan berapa? 3 saja ya. Nah, pastikan dengan subjek yang berbeda supaya Anda belajar banyak. Kemudian just submit it to Mr. John, and then you will get the evaluation. Okay, thank you very much for the day. Remember, English is so easy. Gak usah takut, bahasa Inggris itu mudah kok. Okay, seperti itu. If I've done some mistake in my explanation, I'm sorry for it. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tetap semangat di masa pandemi dan tetap berprestasi. Anda pasti akan jadi orang sukses. Semangat.